Hari ini kita relawan Bolong ABI mau mengantar bibit buah ke daerah Wonosari. Cukup banyak buah jambu. Ini nanti yang meluncur Pak Carik Tommy dengan saya, Mas Wawan P. Banyak sekali yang ada di mobilin Mas. Tinggal OTW kita. Saling berbagi, solidaritas, gotong royong. Dalu Sobat Ngabei, hari ini relawan Bolong ABI dengan Mas Tommy, Pak Carik, Kelurahan Taman Martani, Yes. mengirim bibit tanaman bibit buah jambu dari kelurahan kita untuk masyarakat Tanjung Blibiran, Layan. Harapan kita agar masyarakat sini juga bisa membangun agrowisata. Gitu Mas Tommy. Betul. Kita tadi berangkat jam pinten? Jam setengah 6. Kita berangkat setengah 6. Ini baru aja nyampe. Agak tripnya agak panjang, 1 jam lebih. Cukup macet. Tapi tidak apa-apa. Relawan tetap semangat. Tetap berbagi dengan sedulur-sedulur di Gunung Kidul ini. Ya, coba baru nurunkan jendela sini. Jambu kristal ya Pak ini? Jambu biji kelihatannya Mas. Kristal itu. Sakit tinggi anu Sing jelas ini dari Mas, dari pembibitan. Itu ada sertifikatnya kok. Cuma kan karena kehujanan kan nuntut toh. Kan diserang monyet toh Pak, lahan pertanian Bukit Dul ini. Oh iya. Nggih, kuatah. Ribuan monyet. Kemarin kita dapat kenapa pesanan untuk ngadang-adangi monyet. Salah satunya jambu biji ini. Malah pas apa? Yang rusak sampun Balik ini. Ini banyak Mas ini, bukan tenan ini yang bisa digerakkan untuk proses penanaman. Ini baru pulang dari penanaman Pak. Oh iya. Oh nggih. Di Telaga komunitas pesan Gunung Kidul. Resan apa Mas? Resan singkatnya apa Mas? Pesan itu pohon besar. Reksa. Bahasa Jawa itu. Oh, jadi gini, beliau ini dari sebuah komunitas yang peduli sama tanaman ya Pak? Tanaman Konservasi kita. Oh konservasi, konservasi mata air. Itu yang kebetulan ini kita bantu adalah memang komunitas yang tepat, yang memang besok akan ditanamkan di tanah-tanah yang barangkali kritis ya. Nanti ke depan biar mampu bisa memperbaiki lingkungan, menahan air. Siap. Jadi insya Allah ini tepat sasaran. Amin. Semoga berbaginya kita tepat. Tadi seharian kita nanam baru pulang. Mas siapa namanya Mas? Edi Patmo. Oh Pak Edi. Ini Mas Daru. Terus Mas Arif, Mas Sigit. Nah ini yang datang ini juga. Oh ini ya? Dari Ngelipar. Luar biasa. Karena sekarang di daerah atas itu pembangunannya ekstrim Mas. Bahaya kalau nggak diimbangi seperti ini bahaya. Ini monyet pada ngamuk lahan pertanian. Ya, karena wilayahnya monyet sudah pada hilang. Kemarin ketemu Pak Lurah, Pak Gandang. di tempat
Pangeran Haryo. Anu Kanjeng Oh, Yuda, Kanjeng Kanjeng Yuda, Yuda. nggih, Kanjeng Yuda. Terus ditawani Mas jambu biji mau nggak Mas? Wah mau Pak, kan ada yang request minta jambu. Oh iya iya iya. Biasanya kita nanamnya beringin-beringin. Oh iya. Karena ini memang untuk ini ya, antisipasi monyet ya. Ini untuk Langsung dimuat langsung muat nih. langsung muat gitu Pak. Oh, Langsung buat ini aja di langsung muat ya kok. Andalan. Geng-geng duko. Mas, kalau yang ini mau dibawa kemana kalau yang ini? Ini sama Pak Dukuh ini. Pak Duko? Nggih. Badhe dibeto pundi, Pak? Teng Kedungpo. Oh, ini rencana mau dibawa ke Kedungpoh. Jadi Kedungpoh, lokasi yang agak berbeda, tapi tetap tujuannya sama untuk konservasi sama untuk menahan serangan monyet. Jadi untuk membuat apa ya, semacam ekosistem baru, ekosistem baru, pagar hidup, istilahnya seperti itu. Jadi biar monyet tidak menyerang ke lahan pertanian, tapi nanti ke depan monyet bisa apa? Makan jambu biji ini. Ini konsep yang bagus ini. Jadi tidak menghabisi monyet, tapi bagaimana monyet bisa sinergi dengan ekosistem yang sudah memang direkayasa dari bapak-bapak yang pecinta konservasi ini. Gitu ya Pak Duko? Ada anu lagi Pak Duko? Kira-kira ini kan setelah ditanam, nanti terus anunya gimana? Jagane itu men dia tetap tumbuh itu nanti pripun? Untuk Perawatan yang saya maksud. perawatan kalau di musim penghujan ya tetap rabok sama nyiangi. Rabuknya pakai organik atau Pakai pupuk kandang. pupuk kandang? Oh bagus. Terus kalau kemarau kita di sisi utara itu memakai sistem biopori. Pakai biopori. Biopori. Oh, yang baru ini yang baru yang harus kita tanya-tanya sama beliau. Biopori. Bisa dijelaskan Pak, bioporinya seperti apa nih ini? Bioporinya sederhana, kita cuma pakai botol aqua bekas. Aqua bekas, nggih. Tutupnya dilubangi. Nggih. Dilubangi ukuran paku, Iya. paku reng, apa paku itu. Terus dikasih sumbu, Pak. Heeh. Disumbu. Terus nanti dibalik, naruh dibalik itu ditanam sekitar separuh botol. Nah, sing bokongnya botol itu Betul. disuwek. Iya, Tapi aku tidak coba. semuanya, agar nanti kalau bisa nutup gitu. Itu disobek itu untuk ngasih air. Habis itu ditutup. Nah, ditutup biar sampah nggak masuk kan, tutupnya itu masih. Nah, itu bisa bertahan 2 minggu lah. 1 sampai 2 minggu untuk penyiraman. Itu langsung ke akar nantinya. Iya. Nah, Oh kayak model-model infus gitu Iya. ya, tapi ini pakai biopori. iya. Oh ya. Mungkin karena ini teknologi biopori ini mungkin hanya dikenal di daerah-daerah yang memang kekeringan, kritis, daerah-daerah kritis, dan ini bapak ini sudah menggunakan teknologi ini, luar biasa sekali, luar biasa. Belum. Apa abang Mas? Kelip-kelip. Tahu sosok murah ya. Sobat Bolong ABI, ini kita dipersilahkan oleh relawan untuk singgah di basecamp Resan. Mas Arik, kita ke basecamp. Kandang apa Mas namanya? Kandang Resan. Kandang Resan. Oh, Kandang bukan Resan. basecamp, kandang. Tuh Mas. Yuk kita ke sana. Kandang dia. Siap. Amin ya Mas.
base camp atau kandang resan. Kita Ngeteh. Ngeteh. ngeteh sejenak Oke. bersama. Ada peta persebaran area Oh, konservasi, sini Mas, sini Mas. Gunung Wah, ini luar biasa ini. Ada petanya. Oh, Peta persebaran area konservasi di Gunung Kidul. wah, Luar mantap. biasa. Kalau ngabai kayak iki saingannya berat ini. Berarti kita punya peta Covid. Oh. Kita punya Berat. peta Covid sekelurahan Taman Martan ini punya peta persebaran area konservasi. Tapi buat nenten-nenten ini pripun nih? Dalem, Pak. Bisa aduh warung nih. Wah, ini malah mewah, samping sawah. Nggih. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti bisa bincang-bincang dengan teman-teman resan, nggih. Biar kita lebih dekat. Istirahat dulu. Siap, sobat ngabai. Ini kita ketemu komunitas yang luar biasa malam hari ini. Nanti akan kita tanya-tanya, akan kita berwawan rembak, berdiskusi tentang apa-apa yang mereka lakukan. Kalau dari kalau dari kelurahan itu pikiran relawan itu membawa bibit buah ke arah dusun wisata di Gunung Kidul. Tapi ternyata ini tidak hanya sekedar itu, ini ternyata lebih besar lagi. Ternyata komunitas ini komunitas yang punya kepentingan yang lebih mulia lagi, yaitu menjaga ekosistem air, konservasi tanah, dan sesuatu hal yang memang selama ini tidak kita pikirkan. Nah, ini namanya komunitas Reksan. Reksan itu Resan itu semacam komunitas yang menjaga air, menjaga mata air. Dan ini komunitasnya cukup besar. Dan pekerjaannya juga butuh waktu lama, tidak tiba-tiba kemudian instan, tidak bisa. Nah, ini nanti kita akan colek-colek dengan beliau-beliau ini, relawan-relawan yang luar biasa tanpa pamrih, yang prosesnya panjang. Kalau yang lain kan kerja bakti itu kan langsung kelihatan, tapi yang ini butuh proses panjang. Kita tanya-tanya Pak Edi, kita perkenalan Pak Edi, komunitas yang kita mungkin bisa dijelaskan Pak, Resan itu seperti apa, terus yang dilakukan sudah sampai mana? Oh iya. Ya Resan itu kan sebetulnya komunitas semu, Pak. Dalam arti semu itu nggak ada pengurusnya, tidak dilegal formalkan. Jadi individu-individu saling kami itu saling punya kesadaran. Oh ya. Terus saling bertaut, terus ngumpul gibah bareng, nek bahasa kami itu rasan-rasan. Itu kayak jadi komunitas Resan ini. Jadi yang jelas Resan itu nggih selama ini gerakannya yang Gunung Kidul. Nah, untuk lamanya itu 3 tahunan nih. 3 tahun ini sudah 4 tahun masuk ini. Nah, jumlah tanaman terakhir saya data itu tahun yang lalu itu hampir 12.000 yang sudah kita tanam. 12.000. Ya, tapi nek setahun belakangan ini sudah tidak saya data lagi. Sangat. Saking banyaknya. Saking akeh Mas, saking akeh. Jadi yang luar biasa dari komunitas ini adalah tautannya bukan lembaga organisasi yang ada ketua sekretaris, bukan. Tapi tautannya adalah solidaritas, rasa keinginan untuk berkepentingan yang sama, menjaga ekosistem air, menjaga konservasi tanah. Itu tautannya. Tidak ada kok kemudian ini buat proposal ketua sekretaris, enggak ada. Ini ternyata semacam lembaga yang muncul ya karena persamaan kepentingan, kesadaran personal, saling bertaut gitu. Jadi lahirnya juga tanpa ada program dari siapapun, tidak ada pendanaan dari siapapun, kita saweran gitu. Saweran, kuncinya saweran. Gotong royong. Itu secara prinsip ini secara prinsip bagus sekali, karena spirit yang selama ini hilang di kita, di warga umumnya, itu adalah spirit gotong royongnya yang mulai melemah. Nah, ini untuk Resan ini
yang menautkan itu ya gotong royongnya. Mereka itu bisa ketemu mergo gotong royong, mergo perasaan dengan tujuan sama ya Mas Tommy. Nah, ini mungkin nanti bisa ditiru oleh teman-teman yang lain, mungkin untuk komunitas-komunitas yang lain yang memang persamaan kepentingan. Abot ya. Tapi berat. Ini ketemu dengan hati Mas. Jadi bisa ketemu ini karena hatinya podo. Tapi ada strategi juga Mas. Strateginya berapa? Wawan. Mas Wawan. Jadi ini semua kan teman-teman ini punya komunitas juga di masing-masing kelokalan desa. Sambil makan anu nih Pak. Monggo. Entah itu Pok Darwis, entah itu pemerintah dusun, entah itu kelompok masyarakat. Lah ini yang berusaha bareng-bareng kita majukan. Jadi umpamanya yang tawaran kayak kemarin bibit kayak dari Taman Martani ini nanti kita bagi, kita sharekan siapa yang membutuhkan. Pak Duko ini langsung datang bawa gerobak 3 ini langsung penuh. Nah ini besok itu ya ada yang mengambil gitu, seperti itu. Jadi umpamanya Pak Darwis ini dari Pak Darwis Getas Luweng apa Mas? Watu Lumbung, Watu Layah, Watu Tumpeng itu Oyo yang dikelola. Nah mereka kan juga butuh konservasi. Nah yang dimajukan ini, jadi pesan hanya jembatan saja, vegetasi saja. Terus nanti agenda penanaman bareng-bareng. Seperti itu gotong royongnya. Pesan seperti ini itu memang untuk menjaga mata air, tangkapan air hujan. Tapi untuk sengkera itu memang harus buah. Enggak usah. Ya, beringin itu buah, tapi kan lama. Iya. 15 tahun, 20 tahun. Biasa. Prihatin sesuai ya. Anu Pak, ini kan yang spesial dari kita itu kan yang upaya untuk menahan laju destroyer hama kera. Ini yang selama ini menjadi kebingungan petani. Kebetulan anu nggak Pak, kalau di kampung saya kebetulan ya ketua kelompok tani. Jadi rasa gagal panen itu suatu hal yang apalagi itu kan juga tempat tumpuan hidup. Nah ini planningnya besok Minggu Sabtu ya. Mau menanam di daerah Lemusur. Panggang. Oh, okay. Kalau mau ikut besok bisa bareng-bareng. Bisa juga. Diagendakan Pak. Jadi kebetulan hampir setiap saat relawan itu kegiatannya banyak sana. Oh, okay. Tapi ini satu hal yang ditawarkan. Saya tawarkan. Karena saya tawarkan. Karena kita nanamnya Sabtu Minggu. Nah, Senin sampai Jumat kan kita kerja juga. Iya, sama. Keluarga gitu. Jadi aku dolan kerjaku. Karena posisi pembangunan yang masif di di daerah tersebut, kemudian mengakibatkan tentu saja kan habitat kera itu terpinggirkan, kurang. Terus jenis tanaman yang ditanam itu kan enggak berbuah. Jati akasia itu kan enggak berbuah. Sehingga kera mau makan apa? Sehingga mengakibatkan kera menyerang destroyer ke lahan pertanian. Ini yang kemudian menjadi pikiran Bapak Kang Mas komunitas ini untuk menghambat biar tidak menyerang lahan pertanian, ya harus ada dipakani pohon-pohon untuk booster lah, semacam booster. Salam, jambu biji, jambu monyet, talok itu sudah tanam juga. Pikiran yang selama ini barangkali jarang difikirkan oleh, mungkin pikirannya sederhana menghabisi kera. Itu kan juga yang tidak masuk akal. Juga kera dilindungi juga. Iya. Jadi nek mateni yo ndak kena hukuman. Nek ora dipateni yo ngentek ke tanduran. Ya strateginya itu sehingga pas dengan menahan dengan booster tanaman buah itu. Ya kita doakan cepat berbuah. Kalau kan cepat toh itu. Oh, terima kasih pemerintah Taman Martani ini ada. Kebetulan pas ada ini pas ada. Pas saja. Pas. Kalau ada bibit lagi kita siap. Gunung Kidul kan separuh Jogja wilayahnya. Sangat luas. Jadi bisa tekuan ngendi-endi. Jane Pak, itu kalau kemudian jadi kebijakan bersama menahan yang kayak gitu, itu kemudian jadi
diputuskan bareng-bareng dengan langkah nah, ini persis kayak Merapi lah. Kalau Merapi itu kan modelnya kan relawan masif di situ. Nggih. Relawan Wilayahnya bencana. cuman dikit juga wilayahnya. Tapi kemudian kalau kemudian relawan bisa geser ke untuk kemudian melakukan hal, meskipun ini sebenarnya tidak populer ya, tidak terlalu menarik untuk Nggih, soalnya gotong royong. kayak Hambatan kuwi. Biasanya kan kadang sering dimanjakan konservasi itu seremonial. Konservasi itu harus ada dana. Itu sering dimanjakan seperti itu. Jadi repot. Terus jane pemikiran di pemerintahan sendiri kudune ya berkembang kaya BPBD mosok Merapi ya. nek wis eneng bencana gimana? Oh, iya, Sar iya, nek eneng bencana gimana? Kan ada mitigasi. Nah, betul. Gerakan-gerakan Penting, awal gitu penting yang juga ini. Kekeringan terus apa kerusakan lahan pertanian itu kan juga bencana kan. Nggih, betul. Nggih. Bencana non Nek ora panen nak do mangan opo. Maksudnya sudah wong pegawai jane ya kudu tuku. Kudu tuku saka petani, nek petanine ra panen impor. Wis karepe tukune murah. tinggalan aja Mas, menggeser ide-ide yang Anda lakukan ini ke teman-teman relawan yang lain, sehingga nanti ke depan tidak hanya sekedar bencana saja yang kemudian jadi prioritas, tapi apa mitigasinya itu juga apa dilihat gitu loh. Ya kalau sebelum kekeringan ya kita dulu, kita persiapkan. Sebelum kera menyerang ya kita cepai dulu. mungkin besok bisa diagendakan Mas. Ini kan untuk penanaman biasanya Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Itu kan dari Bolongabe ada agenda touring toh. Oh iya, iya, touring iya. arahkan ke situ aja. Touring ke situ melu nanam kan begitu. Tapi pas ada pohonnya nanti nggak ada pohonnya. Ya repot. nanti kon sampai di Nanti kita kontak-kontakan ya Pak. Iya, Saya iya. punya relawan banyak Pak. Cuma kan juga butuh membangun kesadaran untuk kesini kan tidak mudah. Nggih. Karena apa? Mungkin belum tentu sama cara pandangnya. Tapi nanti kita ajak berdiskusi teman-teman relawan saya. Siap. Matur nuwun atas kepeduliannya. Terus pesan dari Kanjeng Yuda kemarin juga untuk teman-teman resan itu suruh mengembangkan jaringan ke luar Gunung Kidul. Walaupun kita isih awang-awangan Mas garap Gunung Kidul suruh ngopo-opo nih. Tapi nek di setiap daerah kan pasti punya ada relawan lah, itu berjejaring saja. Wong kemarin Pak Lurah juga langsung nawar ke Mas ben puanan bibit jambu. Nggih siap Pak ngono. Nek kapan nak njupuk nek diterke pripun Pak kula ngono. Oh ya sesuk tak terke. Mergane jan bas radon duwe ragat Mas. Kula niku sak rencang niku musunge nggih bronjong Pak. Yang sepeda motor. Nggih, mengke enten 7 motor, 8 motor bronjong Wah. bibit. Ya kalau di kelurahan kita agak ini kita punya mobil kayak gini. Jadi resan itu punya divisi bronjong hijau. Oh, bronjong hijau. Mungkin pawe kita pakai bronjong. Oh, bagus juga. Asik, Komunitas bronjong hijau. asik. Jadi membangun kesadaran warga juga lewat budaya. Jadi kemarin kan ke Dongpo itu ke Kanjeng itu datang itu di acara Wana Desa, lonceng Wana Desa. Jadi nanti setiap desa ini iso duwe Wana Desa. Iya. Hutan kerakyatan. Bukan rakyat. Adat. Hutan adat. Jadi itu nanti yang bisa nebang ya astasi jin adat toh. Nggih, dan itu tanah sultan kan Kanjeng itu Aku tahu kemarin penelitian mempersilahkan. hutan kerakyatan. Nah, hutan rakyat Zaman itu sekolah. hutan produksi, Iya, ekonomis. ekonomi. Ekonomis, itu ekonomis. Hutan jati ini kan Jadi meningkatkan pendapatan. Nggih. Biasanya yang di dari daerah aliran sungai. Ada ini tanya Pak. Oh memang sih kayak randu alas, ringin randu alas itu memang. Jadi saya tuh anggar ono randu alas gede, mesti ono mata air sing gede banget. Nggih. Itu bener itu. Nah, ya memang itu. Mesti efeknya gitu. Iya. Lah kita belajarnya cuma dari situ wong gane wong dora sekolahan kabeh Mas. Dadi kan nitani sing wite gedhe mesti ngisore yang ning sumbere lah Mas, wite iki wit yang apa kelurahan to? taman kayak randu alas. itu Kepoh, randu alas, randu kudu randu alas. biasa, itu sama. Kayak ringin kayak. Ringin. Ringin. Yang bisa digolekno mesti ono. Ya ndak mesti juga. Maksudnya biasanya nek pohon beringin itu tuh kan dienggo tetenger kalih keraton. Untuk menengeri petilasan, bisa mata air itu kan pasti milik SG. Untuk mata air tanah sekitar mata air itu.
Ning nek wite mati, mata airnya mesti mati. Karena kaitannya ngurusi resan itu mau tidak mau pengalaman kita ya harus bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Karena hal itu yang menjaga keberadaan resan. Ndak wong biyen aja cerak-cerak resan eneng danyange niku udah wedi. Ning nek saniki karena penguasaan lahan nggih ora gagas. Butuh pateni resane. Jadi kata sing mati resan itu. Berarti riyen iki nek tiyang sepuh ngomongnya ora cerak-cerak ya kaitane Kalih nggih karena ada fungsinya. nggih. Karena itu sumber kok ya. Nggih. Sumber Atau kehidupan jane di anu. situ. Sultan ngasih perintah jane wong Jogja kabeh manut. Nganggo syarat kan. Syarat kalau resan pohon resan harus dijaga dimanapun. Ngono-ngono kuwi Nah, ini Ada maksud. sak pohon SG digo tanduri ini kabeh oleh. Ini kalih Kanjeng Yuda niku mah diserahke SG Gini, ini. SG seluruh Lah ora nggih gur seluruh guru kita seluruh DIY SG itu tuh. terus disondingi kalih kal Pak Kuncoro kemarin disuruh menyediakan bibit sama nanti penanamannya dikai name tag lambang keraton. Enggak apa-apa nggak diizinkan gitu. Karena sering diganggu kan. Ya. Sering dibedol karena ora ngerti fungsine gitu kadang. Wis ana lambange keraton ya bedol. Sing Urusan. resan tanemi sak embung kidul niku tanah SG sedaya. Dadi wingi nyolong setat. Dereng izin ning wis nanduri sing penting niate apik nggo masyarakat umum. Ternyata malah pas nih kepanggih malah diminta Lek kula nembung keri nggih malah diserahke kabeh. Aduh. Malah mumet. Malah Gayane le muni 85% itu tanah SG yang ditanami. Padahal enenge sing iso ditanduri mek SG, men pribadi ra entuk. Lagi yang tanaman keras nek pribadi tak. enggak punya nilai ekonomi Ya, dianggap. Padahal nek air niku kan ekonomi. Nggih. Dek Nek kabeh panen mikir. tinggi, nek weraning banyu kok pripun. Padahal nek mboten enten banyu tuku ya larang. Tuku nggih larang. Sing ditanduri teng Gedang Sari Mbatur Turu wingi niku sak tangi 400.000. Tapi jenengan bayangin seminggu cok mboten ngasih entek. 400.000. Biyen niku mboten tekan dhuwur. Mudhun rada teng ngisor gek dilangsiri nggo jligen munggah. Wong gunung kidul niku. Kudune yang ngrasake riko pentingnya air itu kan es kulino seperti itu. Nggih. Atau karena ekonominya wis dhuwur sehingga tuku yang biasa bae. 1-2 sing mikir iku mek 1-2 nek kabeh mboten. Ya nyun pangapunten Pak Edi. Nggih. Kalih sak rencang-rencang teman-teman resan iki gandeng sampun napa nggih terus Pak Lurah Tingkat oh, sampun kepanggih terus napa ingkang dados tujuan kula sak rencang niki sampun terlaksana dan alhamdulillah niki saged kepanggih teman-teman resan nggih seperti ingkang diaturke Mas Wawan wau ten ngandhap niku kula nggih mboten paham iki meh dinggo apa ngoten. Ternyata kok kepanggih ini luar biasa. Artinya kita punya teman relawan di sini yang nanti harapannya ke depan kita bisa saling silaturahmi lagi, kita saling berkolaborasi dalam hal apapun. Nah, ini teman-teman Bolong AB ini nggih, relawan macam-macam, sak susah repotnya kelurahan, insya Allah siap. Termasuk sore ini yang disuruh saya, ya teman-teman Bolong AB, ya wes ayo munggah ngoten. Nah ini harapannya karena sekarang sudah kenal dengan Resan dan Mahdi dan teman-teman, nah besok kita bisa sharing-sharing, misalkan nanti ada penanaman, terus kita juga anggota Bolong AB juga siap untuk kita gerakkan ke sini, ya nanti insya Allah kita akan bergerak ke sini seperti itu. Dan pilih ini gandeng sudah cukup, kami dan juga sudah malam, ini kita tadinya pamit dan buat pilih apa kedatangan kita ke sini kok enten kirang pun banget. Kirangnya mana? Nggih matur Pak Carek, Pak Tommy, Pak Wawan, Pak Kepuh. Kula matur atas nami rencang-rencang resan kang sepindah. Napa nyuwun ngapunten ugi pokoke sambutane mboten pokro niki resan. Nggih ingkang kalih pokoke matur nuwun estu sampun dipun biyantu bibit amanah menika. Nggih kita sareng-sareng dugaaken mugi-mugi manfaat dumateng alam masyarakat Gunung Kidul. Lan nggih harapane nggih ampun dugi semanten benjing saged kontak-kontakan saged menapa berbuat baik bareng-bareng kagem
ngayu Jakarta diningrat. Amin. Nggih, matur nuwun estu. Nyuwun ngapunten nek guyone kanca-kanca resan ngeten iki. Sami niki malih parah Ini parah. Selamat terus ya jenengan. Nggih, dan dianggurke. Boten napa-napa niki mau luar biasa. Saged kepanggih kali teman-teman seneng niki. Amit. Nggih. Pak. Nggih. Mati Mas. Pak. Amit Mas. Sekolah Banyu Bening niku pundi? Sekolah Banyu Dan. Pundi nih Pak? Sleman. Oh nek Sleman niku Pak Tommy sing ngetos. Sekolah anu Pak Tommy, sekolah Banyu Dan.